Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji PPG dalam jabatan untuk uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Gede Krisna Arisudana, NIM 2401171181, nomor pendaftaran 2025256057. Saya guru pendidikan agama Hindu di SMA Negeri 2 Tejakula, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 11.3 dengan materi kodifikasi Weda, elemen kitab suci. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, karena anak-anak sekarang sudah semangat belajarnya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Siddharambham Karisyami Siddhir Bhavantu Me Sadha. Berarti sisanya sudah semua hadir ya? Oke. Berarti sudah pembersihan tadi pagi ya? Tepuk tangan untuk kelas ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang ya? Apa saja dua kelompok bagian dari kitab suci Weda yang pernah kalian tahu? Kitab suci Weda Sruti dan Smriti. Oke, tepuk tangan dulu. Kita hari ini akan mengambil materi tentang kitab suci, mempelajari kodifikasi Weda. Tujuan pembelajarannya anak-anak bisa baca, oke. Kemudian yang ketiga, melalui analisis masalah, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur Weda dengan tepat. Ya. Yang keempat, melalui refleksi dan diskusi, peserta didik mampu menyimpulkan manfaat mempelajari kodifikasi Weda dalam membentuk kepribadian dengan teliti dan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita. Apa sih problem based learning itu? Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks untuk belajar berpikir kritis, pemecahan masalah, dan memperoleh pengetahuan baru. Itu problem based learning, anak-anak. Nah, ini juga sangat penting. Jadi pada saat penilaian kita akan mengambil 3 jenis penilaian, anak-anak. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, yang kedua adalah asesmen formatif, yang ketiga itu adalah asesmen sumatif. Jadi Weda diartikan sebagai pengetahuan suci. Secara etimologi kata Weda itu berasal dari kata wid, ya, yang artinya mengetahui. Jadi kalau kalian ingin mengetahui segala sesuatu tentang dunia ini beserta isinya, ya, kalian bisa buka Weda. Nah, itulah yang dikenal sebagai Weda. Weda merupakan manuskrip yang terdiri dari berbagai jenis dan bagian Weda, yaitu Sruti dan Smriti. Nanti ada bagiannya lagi. Weda sebagai Abdul
Kenapa saya capek? Aku kasih kamu cinta. Weda mengajarkan dua pengetahuan yang mesti diketahui, yaitu Prawijaya dan Aparawidya. Oke, itu ya. Isi pokok ajaran Weda itu adalah mengenai tentang tatwa, yaitu filsafat. Yang kedua adalah tata susila atau etika. Yang terakhir adalah acara. Pak Krisna sajikan salah satu kitab dari Yajurveda, bab 26 sloka 2. Ya, silakan Astri. Dalam teks Yajurveda bab 26 sloka 2, hendaknya disampaikan sabda suci Weda kepada seluruh umat manusia, cendekiawan, rahaniawan, raja, pedagang, petani, nelayan, serta para buruh, pada orang-orangku dan orang-orang asing sekalipun. Sekarang kita lihat bahwa Weda itu dikatakan harus dipelajari secara berjenjang. Di dalam Wahyu Purana bab 1 sloka 20 juga dijelaskan seperti itu, bahwa Weda itu harus dipelajari secara berjenjang anak-anak. Nggak boleh langsung tahu tentang Weda secara mendalam. Jadi harus melalui tahapan-tahapan yang terstruktur dengan baik. Juga dijelaskan di dalam Sarasa Muscaya pasal 39 bahwa Weda juga harus dipelajari secara berjenjang. Oke, struktur kitab suci Weda itu seperti apa sih? Jadi dikatakan bahwa struktur pertama dari kitab suci Weda itu ada bagiannya yang bernama Sruti, di mana di dalam Sruti itu ada mantra, ada Brahmana, ada Upanishad. Yang kedua ada Semerti, Wedanga, dan Upangga Weda. Baik anak-anak, dari beberapa kasus permasalahan yang terjadi di sekolah ini, Pak Krisna menemukan permasalahan yang sangat mendasar sekali, yaitu selama ini siswa hanya mengenal bahwa kitab suci agama Hindu adalah Weda, tanpa tergelitik untuk mendalaminya. Benar apa enggak? Jadi sehingga permasalahan ini menimbulkanlah pembelajaran dengan metode problem based learning. Oke, karena itulah Pak Krisna minta anak-anak membentuk kelompok yang sudah biasa kalian lakukan saat kemarin-kemarin. Silakan. Oke anak-anak, kelompoknya itu terdiri dari 6 sampai 7 ya. 6 sampai 7 orang. Ada yang kurang lebih 2 kelompok itu 7. Sisanya yang lagi 3 itu adalah 6 orang. Jadi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, Pak Krisna akan mengarahkan anak-anak untuk mencari pengertian dan seluk-beluk tentang kitab suci Weda itu seperti apa. Karena itu Pak Krisna akan bagikan LKPD ini kepada anak-anak per masing kelompok ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 kemarin sudah Pak Krisna bagi. Kelompok 2 oke. Kelompok 2. Kelompok 5 oke, sini. Silakan anak-anak baca instruksi yang ada di LKPD dan baca juga bahan bacaan yang sudah Pak Krisna berikan supaya anak-anak bisa memecahkan permasalahan yang terjadi saat ini ya, supaya anak-anak tahu secara detail bagaimana kodifikasi Weda dengan baik. Untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat kolom pengelompokan atau kodifikasi Weda berikut ini. Ya, tadi sudah disajikan di dalam LKPD ya. Diskusi dengan teman-temannya untuk menjawab isian daripada LKPD tersebut. Nah, nanti pada akhir sesi diskusi nanti akan ada 1 orang untuk mewakili kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Bahan bacanya sudah sempat dibaca tadi? Sudah. Mantap. Ini kelompok berapa? 5. Kelompok 5 sudah selesai? Oke, sudah mendiskusikan ya isiannya ya. Oke. Ini sudah ya. Oke, berarti sudah. Berarti siap presentasi. Oke, siap presentasi ya.
Oke. Kelompok 5 sudah? Sudah semua. Sudah dibaca isi LKPD-nya apa yang diminta untuk dipresentasikan? Sudah. Oke. Yang ini enggak. Nanti nih setelah pembelajaran ini ada refleksi ya. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Restiani, saya perwakilan dari kelompok 1. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah, yang pertama, apa yang dapat dipahami dari ketiga gambar di atas. Ditampilkan 3 jenis gambar, yang pertama Rigveda, yang kedua lontar, dan yang ketiga buku. Menurut kami, gambar tersebut merupakan representasi dari sumber-sumber pengetahuan dan kebijakan. Perkenalkan, nama saya Ineng Hadap Rasaya, saya perwakilan dari kelompok 2. Pernyataan seperti kamu tidak boleh mempelajari Weda karena kamu anak petani menunjukkan pandangan yang merendahkan dan tidak adil. Weda adalah ajaran suci yang seharusnya bisa dipelajari oleh siapa saja yang memiliki niat dan kemauan kuat, seperti Ketut. Semangat Ketut untuk belajar patut dihargai, bukan direndahkan hanya karena latar belakang keluarganya. Pandangan bahwa anak petani tidak layak mempelajari Weda adalah bentuk diskriminasi sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Siapapun berhak memperoleh pengetahuan selama ia bersungguh-sungguh. Dalam hal ini, Ketut menunjukkan keberanian dan ketangguhan hati untuk mengejar sesuatu yang diyakini benar, walaupun banyak rintangan dan ejekan dari orang lain. Baik, perkenalkan, nama saya Putanam Kencana, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan presentasikan hasil dari diskusi kami. Kemudian yang ketiga, sastra jenda atau oleh orang Bali sering disebut sastra tanpa tulis yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk atau wujud tradisi keagamaan atau nutana dharma. Salah satunya seperti gambar di atas, di mana letak sastra Vedas sebagai sastra jenda atau sastra tanpa tulis. Letak sastra Vedas sebagai sastra jenda atau sastra tanpa tulis di gambar atas terlihat pada bentuk pelaksanaan tradisi keagamaan di Bali, seperti upacara dipura pada gambar di kiri dan persembahan canang di gambar kanan. Meski tidak tertulis, nilai-nilai ajaran Weda tetap hidup dan dilaksanakan secara turun-temurun melalui tradisi, ritual, dan kebiasaan masyarakat Bali. Ini menunjukkan bahwa ajaran suci Weda tidak hanya dipahami melalui tulisan, tetapi juga melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Gusti Ngerosin Nata Prawira. Nomor 4, identifikasi gambar di atas dalam struktur Weda. Struktur Weda terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti adalah wahyu suci langsung dari Tuhan, terdiri atas. Kita melakukan presentasi, dan setiap kelompok sudah presentasi dengan sangat baik, ya, sudah memberikan umpan balik pembelajaran hari ini dengan sangat baik, ya. Kemudian yang perlu dipertahankan dari anak-anak adalah semangat belajarnya harus tetap dijaga. Nah, sekarang Pak Krisna berdirikan seperti ini supaya anak-anak tidak capek atau pegel. Mari kita melakukan ice breaking dulu sejenak. Sekarang agak lebih cepat, ya. Udah dipegang pinggang temennya? Go! 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 Back! Oke. Lagi sekali. Sekarang baru lebih cepat. Pegang lebih erat. Menunjukkan kekompakan, dipegang erat-erat temennya, ya. Oke. Back. Nggak kompak. Oke. Berarti satu kelompok ini maju ke depan. Silakan duduk. Maju ke depan. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju. Oke, berikan aplaus. Sekarang kita akan melaksanakan kuis. Ini Pak Krisna kasih kode kuis. Silakan buka kuisisnya, ya. Oke. Ya, untuk mengetes sejauh mana kemampuan anak telah. Oke, selamat mengerjakan.
Silakan bisa dijawab, hanya ada 10 soal. Dapatkan nilai tertinggi 100, terendahnya itu 60 atas nama Doni dan Mardiana ya, Mardiana. Jadi 2 orang yang remedial, oke? Bahwa ilmu pengetahuan Weda itu sangat perlu kita pelajari. Benar apa tidak? Benar. Kita simpulkan juga bahwa isi pokok dari pembelajaran kitab suci Weda itu ada 3. Yang pertama adalah tatwa, kemudian susila dan upacara. Dan kitab suci Weda itu terbagi menjadi 2 intinya ya. Kitab Sruti dan Semerti. Dan tujuan kita mempelajari Weda agar kehidupan kita ini menjadi tidak gelap. Sama seperti gambar di LKPD itu ada bohlam. Jadi kalau misalkan di ruangan ini tidak ada bohlam, maka apa yang terjadi ketika malam hari dia menjadi gelap. Jadi supaya tidak gelap, kita perlu sinar yang terang, yaitu ilmu pengetahuan Weda untuk menerangi kehidupan kita yang begitu gelap. Seperti itu nanti. Oke, hari ini kita akan simpulkan bersama-sama pembelajaran kita tentang kitab suci Weda. Oke, ada yang bisa? Dari sini tuh. Oke, silakan Lestiani. Setelah pembelajaran hari ini, saya telah mengetahui banyak tentang kitab suci agama Hindu, yaitu Weda. Nah, ini adalah salah satu kitab suci yang telah saya baca, yang telah diberikan kepada Pak Krisna. Mungkin teman-teman nanti bisa membacanya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Weda merupakan kitab suci agama Hindu yang berasal dari kata Sanskerta, yang dimana Wed berarti mengetahui, sehingga Weda berarti pengetahuan suci. Nah, di dalam Weda terdiri atas 2 jenis kitab utama, yaitu Sruti, yang dimana wahyu yang diterima langsung oleh para maharsi melalui tapa, yoga, dan semedi. Sedangkan Smerti, kitab berdasarkan ingatan yang meliputi kitab Wedanga, Upaweda, dan Nibanda, dan juga lainnya. Pembelajaran Weda harus dilakukan secara bertahap dan berjenjang, dibimbing oleh guru atau parampara, serta didahului dengan penyucian diri atau samskara, agar pengetahuan dapat terserap dengan benar. Weda tidak hanya menjadi dasar ritual dan keagamaan, tetapi juga membentuk fondasi kebudayaan dan kehidupan spiritual umat Hindu di berbagai tempat dengan penyesuaian lokal. Jadi manfaat yang saya dapatkan setelah pembelajaran hari ini adalah saya mampu mengetahui bahwa di dalam Weda terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari sloka-sloka yang ada di dalam kitab suci Weda. Nanti Pak Krisna akan pilihkan sloka-sloka yang menarik yang kiranya bisa anak-anak pelajari bersama-sama. Baik, akhir kata untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita mengaturkan Paramesanti ya. Berdiri. Ngaturang Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih kelas 11-3 atas pembelajaran hari ini. Dalam proses pembelajaran hari ini, saya mampu mengetahui kedudukan Weda. Perasaan saya setelah pembelajaran ini merasa senang dan mengetahui bagian-bagian dari Weda dan banyak hal tentang Weda. Materi yang telah saya pelajari pada pagi hari ini adalah isi pokok dari Weda, pengertian Weda, dan juga jenis-jenis Weda. Manfaat yang saya dapat, saya mengetahui banyak hal tentang Weda untuk memotivasi saya agar bisa mempelajari Weda secara lebih mendalam. Apa yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran adalah adanya motivasi atau modifikasi pembelajaran
serta metode-metode yang jauh lebih bisa dikembangkan sehingga murid-murid bisa lebih senang belajar agama Hindu. Dan terutama yang paling bisa direfleksikan adalah bahwa dalam pembelajaran kali ini murid-murid itu perlu lebih banyak mempraktikkan pembelajaran di setiap sesinya. Terima kasih.